Enggak, tapi bener gue kan 28 tahun ini kan gue 28. Emang iya? Iya, April kemarin gue 28. Bohong nggak bisa. No. Suka apa? Tumpah seair, Gawat, yo moskatae, tumena janekia. Bapak gue tiap pagi tuh pasti putar Iya, itu. apa gitu-gitu. Gak bisa juga gue rasakan secara full karena gue gak mau menerima perasaan yang ini. Sedangkan the only way to heal is to feel. Liverpool. Kenapa sih? Gak bisa. Kenapa sih? Dia GGMU. Gue Manchester United banget gue. Teman-teman, selamat datang di Mau Konsul. Ku ingin kau mati saja. Danar Bramesti. Terima kasih telah menyebutkan nama lengkapku. Iya dong, saya mau Halo, banget sih. dari zaman Dari gue udah. kuliah semester 2 gue udah nongkrong. SM apa tadi? SM apa? Enggak, SM Town. SM Town. SM Entertainment apa sih? Dari zaman gue SMA kelas 3 lulus semester 2 udah nongkrong sama Mbak Nanar. Fun fact. Kayak gini-gini aja nih wujudnya. Maksudnya Susuknya di mana? kalau orang Jawa bilang susuk tuh kembalian. Oh iya. Uang kembalian, iya, susu iya. susu sehingga bukan susu. Mas, iki piro 50.000. Ini susunya 20 gitu kan. Iya, tahu aku. Oh iya, iya. Mbak Nanar sehat. Sehat puji Tuhan, alhamdulillah. Kemarin Solja main di Sarina rame banget. Setelah berapa lama Seberapa lama nggak ngapain? manggung di Jakarta? Kan manggungnya selalu luar kota terus kan? Enggak selalu ada di Jakartanya. Tapi Jakarta ya. Kapan terakhir main Jakarta ya? Udah lama Oh, Bunga datang. Oh, Bunga. Bunga sama dia ada kayaknya. Itu di Kemang. 2000? 2025. Kayaknya. Iya, 2026. 2026 sih waktu itu. 2026. Oh, 2026. 2026. Oh iya, iya, beberapa bulan yang lalu. Tapi Yes. Cuman yang tempatnya misalnya apa ya, publik. Aku lupa ya, Jay. Kayaknya aku ada deh main di beberapa tempat Jakarta lagi gitu selain. Tapi kayaknya live terakhir ya. Iya kan. Ya pokoknya iya. Terakhir pensi ya? Enggak deh. Nggak ada acara di Jakarta. Oh, pas tahun baru tuh ada kayak yang light show gitu-gitu Di deh. Jakarta? Di Jakarta. Terus di Kota Tua ada juga. Berarti dalam 6 bulan ke belakang masih main lah di Jakarta. Cuman yang ya kalau di daerah Sarinah ya itu udah lama banget tuh. Luar biasa lama. Udah, dulu kan di Stardust ya. Zaman Sarinahnya belum urban banget juga. Iya. Sarinahnya bukan urban, belum mengalami revitalisasi ya. Tapi kalau Solja tuh kayaknya ada paket-paketnya ya, maksudnya Paket? iya Apa, dong. Hema? Solja Plus tanpa tiketing tanpa tiketin. udah pasti. Oh, Iya, bener nggak? Itu serame itu gitu. Gue lihat di belakang yang apa namanya pegawai halte bus tuh sampai digini-gini di belakang. Iya sih, aku lihat juga sih. Iya kan? Tapi seru tahu ngelihatnya. Aku tuh pengen nonton kemarin. Kenapa enggak loh? Udah gratis kamu nggak? Kamu yang bayar. Iya boleh. Ya. Enggak, maksudnya Gimana jadwalnya. sih? Oh, Jadwalnya. oke. Oh, gitu. Kemarin tuh udah pengen banget nonton tapi aduh. Itu yang anak kecil tuh siapa sih? Celi Anaknya dan siapa? adiknya Bim Bim. Nah kalau anaknya siapa? Anak mamanya dan papanya Oke. pastinya gitu. Dia juga viral duluan. Kenapa dia. tiba-tiba dia? Ya tahu aku, tapi kenapa dia tiba-tiba bisa ke depan? Oh kan diajakin, Oke. aku ajakin, aku udah ngomong Udah, ntar nyanyi nanti mama aku nyanyi, ya gitu, gitu. gitu, Iya ya. aku terus ya udah nyanyi. Keren sih Solja. Udah berapa tahun Mbak berarti? Total 28 lah, 28 lah. Seumuran gue. Kamu tahu nggak ada konten kreator yang namanya siapa? Indra siapa gitu yang dia kalau mau ngopi dibaca aja lah gitu. Terus dia ketawa ada. Lagi gitu ya. Enggak, tapi bener gue kan 28 tahun ini kan gue 28. Emang iya? Iya, April kemarin gue 28. Bohong nggak bisa. No. Malah. Bisa. 31 gue 31. Oh, takut juga ya nggak bisa begini ya? Iya, bahaya. Itu kan Oke. jurus lelaki, Mbak. Patennya di situ. Oh kirain ngomong. Ya, modal Enggak juga, modal mulut manis aja dulu. Ya kan? Enggak kan sekarang udah gak bisa cewek-cewek ditipu dengan mulut manis. Oh gitu? Iya. Pakai duit coba. Ya itu. Makanya Tanpa bermaksud merendahkan, enggak, iya. ngomong nggak bermaksud merendahkan Enggak, siapapun maksudnya ya. kan pakai duit yang maksud Mbak Danar itu kan
kita laki-laki harus menjamin kesejahteraan wanitanya, ya Betul. kan? Apa namanya? Apa sih namanya istilahnya? Settle, udah settle Udah lah settle. gitu. Rumah Adin Amin. ada gitu. Amin, amin, Tabungan amin. ada. Amin, Mau amin. naik haji atau apa ada. Kok tenang aja. Amin gitu. ya Allah, semoga rezekiku sebanyak itu juga ya. Amin, aku juga. Aduh, Jay malu ah. Jangan. Mbak Danar. Apa? Tapi kalau diomong-omong kita nggak usah bahas umur ya. Karena Enggak kan apa-apa bahas umur juga. udah ketahuan loh. Solja udah 28 tahun. Pertama kali Solja ada, Mbak Danar umur berapa? 19 kali ya? 19 ditambah 28 berarti kan udah ketahuan Mbak Danar. Oh iya. Iya kan? Ya betul-betul. Tahun ini aku 47. Tahun ini 47. Dengan bangga. Aku 47. Masih ngeband. Kalau dipikir-pikir orang bisa berumur banyak itu sebuah keberuntungan loh. Iya. Karena nggak semuanya juga kan gitu. Kita pernah muda tapi belum tentu kita akan tua. Kurang lebihnya. Iya, Jadi ya iya, disyukuri iya. aja. Jadi disyukuri. Begitu. Tapi Mbak Danar kan 47 tahun. Genre musik ska, reggae. Pinggang ada masalah nggak? Aku lebih ke betis. Ke sini nih. Kebetulan pernah cedera. Aku kan cedera. Aku waktu itu naik gunung. Terus aku kepleset. Oke. Nah, tidak ditangani buru-buru kan, akhirnya itu menjadi menahun lah gitu. Nah itu jadi aku punya masalah dengan kaki gitu. Aku tuh susah turun tangga. Oh, tapi jingkrak-jingkrak di panggung masih bisa? Iya, cuma ada durasinya ya. Jadi Maksudnya kalau lebih dari sekian jam overuse udah. nggak Kalau bisa. jalannya udah Iya. gini-gini Oh, dia gitu. capek. Lumayan. Jadi ada tuh kayaknya di setlist ya, lagu ini Danar jingkrak. Enggak sih, karena aku tuh kecenderungannya kalau di panggung trance gitu. Kayak apa sih? Kayak lupa diri gitu loh. Karena vibes teman-teman yang nonton Iya, Brady itu Soldier juga, yang itu nonton juga. ya. Akunya kayak gitu, kayak lupa diri lah. Banyak lupa dirinya Tapi aku. begitu pas turun, Lupa diri, lupa lirik. tapi pas turun berasa. Sampai rumah berasa kan, bangun tidur apalagi itu wah, kaku. Belum ngerasain ya, nanti kalian akan sampai pada saatnya di mana sepatu yang foamnya empuk itu. Itu sangat benar. Kalian tidak akan peduli dengan modelnya kayak gimana, yang penting dia bener. empuk. Karena kamu bisa berdiri sekian lama dengan sepatu itu dibandingkan dengan sepatu yang flat gitu, yang gaya lah ya. Percayalah. Suatu hari nanti, sama suatu hari nanti kalian akan mengalami sulit membaca gitu ya. Ini mau baca gini ya? Gini gak? Ini sekarang gini gak Pak? Ya iyalah. Bentar. Oh, baru balas. Iya. Loh, Mbak Danar Pramesti, Hmm. 47 tahun. Sudah. Pertanyaan lo masih banyak gak? Masih lah. Oke. Sudah hidup. Lalu ngeband udah 28 tahun. Pernah kepikiran gak keluar dari Solja? Pernah? Tahun-tahun berapa tuh? Ada aja lah itu, kalau buat aku ya siklus deh. Sempet Mbak lu kepikiran dari Solja? Sempet Biasanya pernah. berantem kenapa tuh? Aku susah juga menceritakan ini karena aku sendiri tidak mengenal diriku ya. Ini sering Secara utuh gitu. Atau pada waktu itu aku mengalami masih mencari diriku tuh seperti apa, nilai apa yang aku pegang, apa yang benar-benar aku hargai di dalam hidup ini gitu. Jadi boleh bawa zodiak nggak sih? Pisces. Iya. Kau tahu Jay, kau tahu sih? Kau tahu sih? Gak usah dibahas di podcast. Gak usah dibahas di sini. Gimana Bisa. sih? Gue punya mantan lo lagi. Enggak lah. Enggak. Apa lo nggak tahan sama Pisces? Udah lah. Ini kan kita. Udah slow. Oke. Pisces. Iya. Paling tenang menghadapi problem solving lah. Mana ada? Kita tahu sendiri. Kok gitu? Enggak tahu sih. Iya. Karena gini. Kadang iya, kadang enggak. Karena Pisces itu kan kalau dari sudut pandang astrologi ya. Iya. Pisces itu kan zodiak terakhir. Dia mewakili 11 kepribadian zodiak lainnya. Wow. You name it. Ada Leo yang gengsinya tinggi, jadi ada gengsinya juga. Ada Libra yang susah memutuskan, sama. Begitu juga. Nah, jadi kayak
kayak air mengikuti wadahnya aja gitu. Zaman itu kan ombak sakarap mulanar. Iya, memang ya. Iya kan? Iya. Tapi dibilang tenang saat memutuskan sih, problem solving depends itu sih. Ada beberapa hal yang waktu itu lu selesaikan kan? Did I? Iya. Problem solvingnya ada di lo waktu itu. Maji? Iya. Apa? Antar lah. Sini. Kok aku nggak tahu nih? Tolong, gue nggak ngerti Jay. Lu kode-kode apa sama gue? Nggak zaman itu loh, zaman gua kuliah. Zaman Zaman kuliah. Oh suka. Naruto. Ya. Iya kan? Iya nggak usah. Aku baru ketemu dia tuh. Ya udah. Udah lah selo lah kan? Iya kan? Zaman itu Lu pokoknya happy kan sekarang? Lu happy gak? happy lah. Apa jawabnya? Harus happy lah. Hidup mah, gua mah happy aja mah. Emang happy itu apa sih, kebahagiaan itu apa sih Jay buat lo Jay? Buat gua happy itu adalah ketika gua tahu apa yang sedang gua tuju. Oh. Iya, apa yang sedang gua tuju dan Jadi happiness adalah ketika lo jelas. Lo mah control freak berarti. Karena artinya lo mau semua hal yang bisa lo kendalikan gitu loh maksud gue. tapi Kan sebenarnya lo nggak semua tahu. bisa gua kendalikan juga. Ya itu maksud gue. Iya. Tapi sejujurnya sampai saat ini gua nggak tahu mbak happy apa. Ini podcast apa sih? Gua Ini maaf nih. Maaf deh, maaf, Kan gue maaf. bilang lo Iya, nanya iya. sama gue. Nggak Mau apa-apa. ngobrolin apa? Justru Kalau ini ngobrol sama seru. gue bisa kepanjangan loh Jay. Nah, tapi gue sampai saat ini gue belum tahu happy itu apa gitu. Karena dulu gue nggak tahu ya. Gue ngerasanya dulu gue tuh pengen banget kerja tiap bulan keluar kota, panggungan banyak, terus tabungan ada gitu kan. Nah sekarang tabungan sih belum banyak banget. Cuman kerja tiap bulan hampir keluar kota, terus Impian lo tercapai lah gitu padat ya. Oke. padat jadwalnya. Ternyata ketika kita udah di fase itu ya, Ada ya rasa-rasa kosongnya ya. iya. Anjir gak hilang. Perasaan ini dulu Yang cita-cita gue inginkan. gue gitu kan. Tapi kenapa pas kita ngejalanin udah dikasih nih sama Allah nih. Kok begini gitu. Menurut lu kenapa? Menurutku karena kita manusia. Gak pernah puas. Udah kayak gitu. Dulu waktu lu menginginkan itu, lu pikir itu akan membuat lu senang. Kan masih lu pikir, lu masih berasumsi gitu. Iya. Bener. Tapi bisa juga along the way, apa sih? Secara kasarnya aja ya, ini kasarnya aja kayak mungkin kita kurang appreciate hal-hal kecilnya gitu. Jadinya kayak karena yang lo lihat selalu yang hal yang gede, sementara lo nggak menghargai hal yang di depan mata lu. Iya, gitu. bener. Kayak apa ya? Mungkin kalau kasarnya kurang bersyukur gitu. Kurang bersyukur. Tapi mensyukuri yang hal yang kecil itu which is itu nggak semudah itu sih menurut gue sebagai manusia. Berasa kalau bisa bagus banget. Mungkin disitulah lo akan menemukan kebahagiaan buat gue. Mensyukuri ya Bapak. Ya hal kecil, appreciate hal kecil dan lo you live right now. You appreciate this time, present gitu loh. Lo nggak memikirkan masa lalu, lo nggak memikirkan masa depan. Karena kalau kita memikirkan masa lalu, kita kayak apa sih? Ya gimana sih hidupnya masih andai kata saja gue tidak melakukan itu. Kalau aja waktu itu gue begini, lo kayak penuh penyesalan dan itu kan kubangan masa lalu. Sementara lo terlalu memikirkan masa depan. Nanti kalau ini begini gimana ya? Nanti kalau ini ada begini, lo maksudnya mau apa namanya? Prepare for the worst, mungkin gitu kan ya. Tapi lo akhirnya miss untuk hal yang saat ini. Sedangkan yang sedetik berlalu saja sudah menjadi sejarah. Yang belum datang, ya kita nggak tahu. Kita cuma punya saat ini gitu. Betul. Jadi ya appreciate now. Kadang gue juga banyak banget teman-teman gue sih, apalagi kan alhamdulillah sekarang kan gue kantoran juga, MC juga kan. Enak gak kantoran? Gue suka lagi. Karena ada kok gue device gue lagi, boleh dong tolong ambilin device gue satu lagi di dalam tas. Boleh ya? Boleh.
circle anjing, circle gaya banget. Circle gue tuh sampai kita jadi kayak acara curhat loh. Podcastnya berguna apa loh? Nah, karena memang kita kan tujuannya itu. Kita menceritakan sesuatu yang pernah kita alami sampai pada akhirnya orang-orang tuh bisa belajar dari apa yang kita laluin, Mbak. Nenek, om. Tapi nih ya, circle gue tuh sampai pernah nanya kayak gini. Lu tuh pernah sedih gak sih? Gitu. Gue tuh tidak pernah, Mbak. Masa? Iya. Oke. Di depan keramaian. Makanya gak mungkin. Enggak, tapi gue tuh sampai orang kadang-kadang suka. Tapi bisa jadi ya, Kak. Jadi kayak lo tuh terlalu protektif terhadap perasaan lo sendiri karena lo tidak mau kecewa. Jadi bisa jadi begini, gua nggak mau kecewa, saking lo nggak mau kecewa, lo membangun tembok tinggi. Iya. Tapi yang kita sering miss adalah manusia itu tidak bisa mematikan satu emosinya. Iya. Kalau kamu menolak sakit, menolak sedih, kamu menolak semua perasaan lainnya jadinya tanpa disadari. Itu subconscious. Itu juga hal baru yang gue baru tahu, Jay. Oh. Kita tuh nggak bisa. Gue nggak mau kecewa. Kadang gitu kan. Gue nggak mau lagi dikecewain sama laki-laki. Misalnya kalau gue gitu ya. Wah, gue pokoknya enggak. Tapi akhirnya gue nggak bisa merasakan juga kebahagiaan itu secara full. Gue tidak bisa merasakan hal-hal yang apa ya dibilangnya bukan emosi negatif, bukan emosi positif, tapi ya kayak happy atau apa gitu-gitu, nggak bisa juga gue rasakan secara full karena gue nggak mau menerima perasaan yang ini. Sedangkan the only way to heal is to feel. Kenapa ya? Ya gue nggak bisa tahu. Menurut Gua itu rahasia Tuhan dan menurut gue itulah kebesaran Tuhan. Tuhan tuh mendesain makhluk dunia inilah termasuk kita itu detail dan meticulous dan luar biasa. Sebenarnya Tuhan juga sudah sediakan sistemnya bagaimana kamu mengatasi itu, tapi sepertinya kalau manusia ya memang dari atas kita tuh tidak mengajarkan kita untuk caranya meregulasi emosi. Manusia tuh makhluk emosional loh. Iya. Setuju gue, setuju. Karena kita merasa duluan. Itu saking begitunya, Mbak. Saking gue merasakan hal yang seperti itu gitu. Sometimes gue ngerasa kalau nangis tuh, kenapa? haram tuh buat gue itu. Itu kan nilai yang ditanamkan ke lo. So, apalagi lo laki-laki, gue paham banget. Laki-laki itu ditanamkannya. Gue tahu kenapa. Lo pernah lihat gak angka kasus suicide gitu banyak laki-laki? Oh iya. Gue kalau nggak salah ya, correct me kan. Tapi kebanyakan gitu artis-artis aja deh. Iya. Apa yang artis Hollywood gitu. Gue tuh sampai ada di itu, gue sampai ada di fase kayaknya kalau misalnya kita punya kesedihan, kalau kita punya man up lah gitu ya. Dia laki lah, gila laki koceng. Iya. Gue sampai di fase itu, Mbak, ngerasa kalau kayaknya ya. kalau Itu challenge gue nangis, it's okay loh. iya itu tuh gue masih belum bisa nerima kayak it's okay. It's okay lah. Ngerasanya kalau gue ya kayak gitulah intinya, meneteskan air mata tuh sad dah. Tapi tidak just a mindset gitu. Ya tapi boleh-boleh aja sebenarnya, sah aja. Ya sah lah, gila loh. Yeah. Kalau enggak lu yang gila. Gitu ya. The only way to heal is to feel. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang memang melarikan diri dari merasakan itu. Karena apa? Karena tidak nyaman. Misal apa ya? Misal nih kayak gue aja deh. Gue paling takut dirujak sama netizen. Jadi omongin sama netizen, takut. Kebayang Pisces pula kan langsung internalisasi semuanya. Wah gila gue buruk banget ya, gue gak pantas hidup di dunia. Bisa begitu. Tapi kadang-kadang gue menolak merasakan itu, bahwa gue sedih atau apa gue kecewa, terus gue kabur. Kabur dengan apa? Gue mencari kesenangan, gue mencari ya mungkin dengan melakukan ya kegiatan-kegiatan apa gitu kan ya. Gue menutup diri. Yang lain gitu kan. Iya, atau bisa begitu juga. Kadang gue gitu. Gue kalau kayak gue bete mau omongan orang, gue melarikan dirinya dengan punya hobi baru. Atau nonton anime gitu. Yang gue nggak perlu itu sebenarnya gue lagi kabur. Gue nggak mau merasakan sesuatu yang membuat gue sakit hatinya gitu. Tidak nyaman, menimbulkan perasaan tidak nyaman. Padahal kalau gue adepin itu cepet keluar. Kalau enggak emosi kita itu kan meninggalkan residu kalau nggak keluar.
Paham nggak, Jay? Jadinya sakit secara fisik. Secara fisik kita bisa jadi sakit. Oke. Padahal sumbernya hanya karena lo tidak mau merasakan emosinya. Dan itu hanya butuh waktu 9 detik, 9 menit, gue lupa katanya, untuk emosi keluar dari tubuh kita. Jadi sebenarnya banyak faktor ya, cara kita untuk menangani diri kita sendiri tuh Yang tidak pernah diajarkan pula. yang tidak pernah diajarkan pula. Ini jam Karena terbang lagi nih. Bukan, memang karena kayaknya ini masih pengetahuan baru juga gitu loh. Pengetahuan baru dalam artian modern lah ya, di abad keberapa gitu baru ada. Kan berkembang terus ilmu. Gitu. Tapi orang kalau Bagi dia, Jay? iya dong, kalau lagi mengalami kesedihan, orang pertama Lo lagi yang sedih ya? Hah? Lo lagi sedih? Enggak, Oh, oke. enggak gue. Ya itu salah satunya. Gue jarang, nggak pernah, bukan nggak pernah sih, jarang. That's like Jarang. straight down bullshit, man. Enggak, gue jarang banget gue. Kecuali ya lu narsistik aja, Mungkin ya. nggak punya empati gitu Mungkin, misalnya. mungkin. Emang iya lo narsistik? Ya enggak lah, kan bisa ditanyakan ke tim-tim gue juga kayaknya fine-fine aja. Ini baru ya, Jay? Enggak. Oh, ini copot. Patah. Edisi paling pertama. Tahu Jadi gue juga punya. gue tuh Oh, ini. enggak, ini tinggal nyalain doang. Enggak, gue pikir ini yang dibeletak. Enggak ternyata. Enggak. Gue bisa yang Sun Pearl soalnya. Ya Allah, jadi ini. Ini Promo. promosi iClass. Terus gimana? Gue tuh nggak pernah ngerasa kalau misalnya gini, kayak lagi kenapa-napa nih gitu. Ya udah, emang fasenya aja. Oh, gitu. Jadi gue nggak perlu bersedih untuk lama-lama gitu. Kalau bersedih lama-lama ya setuju. Iya. Tapi kalau fasenya ada ya udah gue ngelewatin aja. Tapi sekarang, Mbak, gue nggak tahu ya. Diri gue tuh lagi butuh me time. Oke. Dulu gue nggak Me pernah. time itu makan mie ya? Iya. Mie Indomie. Jadi gue tuh nggak pernah ngerasa kayak gitu. Kayak gue pengen sendiri nih, gue pengen ke pantai. Oh, Gitu. berdinamika dengan diri lo aja. Iya. Gitu. Tapi sekarang Sekarang lo, ya ada. bagus dong. Sekarang ada tuh fase itu. Ya bagus lah. Kalau lo mencapai kesadaran bahwa gue tetap perlu waktu buat diri gue sendiri atau gue kayak perlu sendiri nih gitu, itu menurut gue sih salah satu tanda yang menunjukkan lo sudah sedikit mengenal diri lo, lebih baik dari sebelumnya. Iya. Karena kan kemarin fase percintaan kurang baik tuh. Oh gitu. Iya kan? Nggak tahu gue, Jay. Iya, ntar lagi. Gue nggak pernah lo update gue nggak ngerti ya. Iya, makanya gue mbak gue tahu yang baik-baik aja deh gitu. Ntar kalau kita cerita jatuhnya sampai jam 5 subuh lagi. Oh. Ntar lah kita ceritain itu. Oke. Kita tarik mundur lagi, kita ke Solja. Oke. Oke, kita ke Solja. Solja ini berdiri udah 28 tahun. Panggung terjauhnya Solja di mana, Mbak? Ding ding. Panggung terjauh. Mungkin waktu itu sempat main di Freeport ya, jadi di Timika. Itu dari sini ke Jayapuranya aja kita 6 jam. Aku nggak ke Jayapura, aku ke Sorong kan. Iya, dari sini ke langsung. Langsung Sorong. Direct? Nggak direct dong, karena kan pakai pesawatnya mereka ya. Jadi itu kalau nggak salah, aku transit 2 kali. Oke. Karena jemput karyawan juga kan mereka. Jadi ke Jogja, lalu ke Makassar, baru ke Sorong. Dari Sorong, sebenarnya ada 2 pilihan transportasi untuk sampai Tembagapura. Antara naik bis, kalau nggak salah perjalanannya sekitar 3 jam kalau naik bis, atau naik chopper. Kebetulan waktu itu pas aku nyampe itu naik chopper, jadi naik chopper paling cuma berapa menit lah, berapa puluh menit gitu. Nyampe Total, itu langsung. dari Jakarta nyampe ke Timika tuh? Kalau nggak salah aku berangkat jam 12 malam ya, nyampe sana udah pagi sih. 9 jam 10 jam. Kayaknya ya di sekitar situ 9 deh. jam 10 jam itu paling jauh. Ya itu perjalanannya cukup. Ya jauh lah ya karena di ujung timur lah ya gitu. 28 tahun berantemnya apa, Mbak? Sesama personil? Berantemnya sebenarnya aku merindukan berantem tunjuk-tunjukkan sih, tapi nggak pernah berantem tunjuk-tunjukkan. Udah nggak pernah tuh ya? Emang nggak pernah, berantemnya diem-dieman. Silent treatment. Pernah kan? Ya banyak kalau itu mah. Padahal panggung lagi padat-padatnya tiba-tiba berantem.
Ada aja sih. Ada aja ya, cuma profesional aja. Ya kalau manggung. Manggung. Tapi di atas panggung juga gak ngobrol tuh ya. Ya ada juga Ngikutin sih. setlist aja. Anjing. Gue bongkar nih band gue sendiri. Biarin. Pernah tuh Mbak? Ya pernah lah. Kapan? Ingat nggak? Masalahnya apa? Kadang-kadang tuh nggak, akhirnya tuh suka nggak jelas masalahnya apa. Pernah nggak sih lo terlalu lama sama orang, Iya. lo udah nggak tahu akar masalah itu sebenarnya apa, itu hanya karena lo membiarkannya selama ini. Oh ya udah, ya namanya nih, ya udah tumpuk aja kayak emang keluarga aja. Iya. Pernah nggak ngerasain Baja emang orangnya gitu, Iya. padahal mah gedeg gitu kan. Tapi ditanya gedegnya apa udah nggak tahu lagi, udah nggak jelas gedegnya apa gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Akhirnya berantem. Bukan berantem, diem-dieman kali ya. Diem nggak ngomong. Lebih kayak "Udah capek gue udah Kurang lebih kayak gitu ya, udahlah jalan aja. Udah Iya. slow aja gitu. Ada aja kejadian kayak gitu mah. Jadi nampaknya di 28 tahun Solja berdiri ini udah nggak kebayang berantem berapa kali. Gue sekarang Udah konsentrasinya pokoknya gimana cara gue dapet duit sih. pengen solo nggak? Gue enggak takut. Padahal gue orang Solo loh. Oh. Ibu gue orang Solo. Jokowi. Mulyono. Pernah nggak berharap pengen solois tuh kenapa? Karena kan sekarang teman-teman musisi lu juga pasti kalau tahu gue pengen nyoba solo juga deh. Kalau Pengiringnya udah pasti gue aja Mbak, gue jadi aja Mbak. gini Jai, seperti gue takut nge-MC. Ah. Gue nggak takut gue nge-MC. Gue dulu pernah siaran kan. Biasanya kan kalau orang siaran kan gak jauh-jauh. Iya. Dia biasanya nge-MC gitu. Iya. Gue paling gak mau disuruh nge-MC. Takut. Kenapa? Gue bilang kenapa sih lo takut kan sama kayak manggung kan lo ribuan orang gini. Kalau gue manggung di belakang gue 7 orang di belakang masih. Kalau nge-MC sendirian lo adepin dah tuh konblok. Wah gue mental gue gak sekuat itu sih asli gue tabe sih gue. Biarkan saja. Nih MC ini emang udah jago-jago banget. Udah mereka aja mohon maaf gitu. Jangan deh jangan gue. Berarti gitu. ternyata kalau gue nge-MC tuh ini ya. Gue tuh salut tau sama MC. Lo kebayang gak? Lo jangan mikirin kalau lo sempet ngalamin gak sih di pensi MC aja ada 2. Iya. MC sore sama MC MC kalau udah siang. bintang tamu Iya, gitu iya. ya kan. Iya, gestar. Kalau MC udah gestar mah udah pasti dimakan dong sama penonton. Iya. Nah yang MC sore kadang-kadang belum dateng ya. Adanya cuma warung-warung Iya. sama konblok. Gue zaman sama Kemfau tuh. Kalau lu tau Kemfau kan? Kemp apa? Apanya Kemcik? Lu waktu gue nge-MC pensi Iya, sama iya. Ardi ya kan? Ardi tuh yang bawa gue tuh info pensi kan. Beberapa pensi ya gue sama dia terus gitu. Alhamdulillahnya gue selalu kebagian pas gestar. Alhamdulillahnya. Mas, acaranya dari jam 10 pagi tapi nanti Mas aja sama Kemfau dari jam 5 sore. Ayo semuanya gini jangan lupa kalau gini gila lo gue takut sih sumpah sih. Tapi karena beda juga sama siaran. Kalau siaran kan lo di studio aja ya. Paling lo ngomong sendiri sama mic sama mixer gitu ya. Ditonton. Tapi waktu gue siaran Mbak, tapi waktu gue siaran justru kalau gue ya pas gue zaman siaran Trax FM, iya kan? 101.4 Trax FM hits yang kamu suka balik lagi sama aja lo gitu kan. Gue malah lebih kaku. Oh gitu? Iya, zaman Trax FM tuh gue waktu itu kayak ada audisi namanya Trax FM Han kalau nggak salah. Iya kan, tuh zaman-zaman di ke kampus. Itu masih di dari ribuan orang masuk 12 besar. Mantep. Iya, keren loh. Masuk 12 besar. Menjadi penyiar radio tuh salah satu impian gua waktu SMP. Oh iya. Dulu waktu SMP, zaman-zaman dulu tuh kan kami muda ya enggak. Kalau ngerekam kan pakai kaset-kaset gitu tuh. Terus gue suka ngerekamin lagu yang keputar di radio, gue rekam tuh di tip gue. Terus kadang-kadang gue ngerekam suara sendiri gue juga. Ini dana dari gitu waktu gue SMP atau SD lupa gitu. Terus perlu gue sebut nama juga. Takut nanti editor tolong ada dinosaurus ya kan, sama tema-tema Jurassic gitu kan. Tahun 88 tuh Mbak. Iya sekitar segitulah, 89 90 awal. Sekitar 90-an lah, 90 awal. Gue pengen dibuat juga belum. Emang iya? Emang tuh 95. Ya ampun. 95 gue ngomong jauh banget. 31 kita beda 17 tahun. Tolong gue tua banget ini ya. Lu lulus SMA gue baru lahir. Makanya gue tuh Bos sekarang lo sama gue tuan gue apa tuan bos lo? tuan lo. Emang iya? Iya. Anjay.
Makanya Anjir. nih mau konsol sebuah kehormatan kedatangan Danar Pramesti. Woi. Berwawasan. Iya, di tengah jadwal yang sangat luar biasa padat gitu kan. Akhirnya kita kedatangan legend. Ya Allah. Ini termasuk kedatangan legend loh. Kemarin gua kedatangan Om Bax, ya kan. Legend juga tuh. Lombak sama gua Seumuran. di atas gue dikit ya Ombak. Iya, iya, nggak sih? Iya ya Ombak di atas gue dikit lah. Jujur. Soalnya Ombak tenar, gue masih sekolah. Doi udah Om Bax ngeband. nyampe studio. Itu legend. Pasti nyampe studio. Jai, katanya. Jancuk naik tangga gua anjing. Kaki gua sakit, dari Bali dong Ombak. Dari Bali. Waktu itu dia mau manggung sama ABG kan. Band baru tuh sama Om Giok sama Barce kan. Iya, tapi kalau jadi gue inget karena lo ngomong solo tuh mungkin nggak terlalu ya gue. Tapi kalau project kan gue mau Bikin band lagi. enggak project kan mau apa gitu. Mungkin ini yuk Mbak, yuk ini yuk, ayo gitu mungkin mau ya gitu. Siapa tahu Mbak bikin Powerpuff Girl. Lo Dea sama Bunga bertiga tuh. Udah ada itu. Udah ada. Kami mau jadi karaoke set gitu. Nanti pakai peri-peri gitu kan ya. Sayap-sayap ya. Nyamuk kita jadi nyamuk. Iya, sayap-sayap DBD. Kontrolnya gue. Ya boleh sih. Kita Bisa kan? karaokean ya? Bisa kan? Apa sih karaokean penyanyi sih kita? Kita karaoke set. DBD namanya DBD. Namanya DBD. Terbentuk di TikTok Live. Apa tuh? Danar? Danar Bunga Dea ya? Oh, DBD. Yo. Iya, itu kalau dia manggung tersengat tuh. Wih, Trombositnya turun. kata gue. Jaga HB Anda baik-baik. Iya. Iya, boleh. Jaga HB Anda baik-baik penonton. Karena ketiga kali sudah bernyanyi trombosit Anda. Iya, Itu. Sponsornya Buah Vita Jambu. Ama madu yang ama itu tuh. Iya kan? Bisa Buah Vita Jambu. Lucu juga ya. Lucu pakai Pakai sayap-sayap. Kami Iya, udah rencana bener, pakai bener. sayap. Ih. ini keren. Pakai sayap-sayap. Keren. Ya tinggal mentalnya aja berani nggak ini? Itu generasi tuh. Generasi sekian ke Gen Z. rencananya kami tuh Milenial Gen Z. manggungnya entar-entaran aja. Yang penting merchandise ada dulu ya. Jay, ya. Oh iya. Yang penting merchandise dulu ya. Cocok. Manajernya siapa manajernya? Belum ada nih. Yang gini-gini cepet gue. Tiba-tiba. Langsung ada tawaran manggung misalnya. Publish udah ketahuan. Gas loh. Ya nggak sih Dek? Sinkro Bang Ucap. DBD, sinkro ya. Ya Allah. Pertama kali, amin ya Allah. Mudah-mudahan Boleh lah. Bang Ucup. Pakai DBD langsung. sayap lucu banget Kak. Ya sih. Ya kan aku pernah ngasih ini. Udah photoshoot belum? Belum, tapi aku udah kasih vendor. Ini nih yang bikin sayap-sayap di Jember Festival. Aji. Luar biasa banget. Sayap ada lampu-lampunya loh. Bisa gerak-gerak gini. Berangkat sih kata gue. Itu gede banget, Mbak. Itu gede banget. Ya, hari gini. Kalau lo nggak niat, kalau lo nggak total, lo kemana? Bener. Saingan lo baik banget bro. Anjing. Bener. Gue ngomong apa jangan dengerin obrolan gue guys. Bener. Tapi benar. Lo tunggu project gue. Seminggu ngapain lagi lah? jadi lah ya. Ngapain lah? Gue pengen bikin, tapi gue setnya bukan karaoke. Apa ya? Kalau gue setnya tuh ada setlistnya, cuman dia nyanyi? ya semi crowd control gitu. Crowd control tuh kayak gimana sih? Ya lebih kayak alo yang gitu-gitu loh. Nanti suka. ada lagi DJ-nya. Dre gitu, kayak Dre Iya, gitu. Nanti ada lagi yang urusannya dengan Put your hands up, gitu ya. Gitu. Iya. Personilnya? Iya, siapa personilnya? Gerard Leo. Gue, Gerard. Satu lagi gue belum tahu nih dia siapa enggak. Cuman ada 2 pilihan gue. Oh gitu. Ya. Oh, pantesan lu nge-gym ya. Biar lu pas buka baju badannya bagus. Oh gitu ya. Benar. Jadi rezeki. Bisa sih. Namanya orang dengan gangguan jedak-jeduk. Waduh. Goyangan jedak-jeduk. Orang dengan goyangan jedak-jeduk. Oke. Iya, jadi tapi gue bukan pilihan yang kayak karaoke terus di LED. Ada lirik enggak gue. Ada setlistnya. Jadi ada LED-nya nanti. Jadi penampilan si crowd control doang ini, nggak ada DJ-nya juga? Ada. DJ-nya siapa? Ada 2 lah DJ-nya pilihan Kibo? gue. Enggak, Jebung. Oh Jebung. Jebung sama satu lagi siapa kemarin? Lupa gue. Siapa? Bicong. Wih, mau gue. Cong.
DM ya. Nggak ada dua pilihan nih. Gue nggak tahu gitu. siapa yang mau aja sih kalau gue. Tapi hari gini emang kita harus pivot cepet sih ya. Iya, makanya mudah-mudahan jadi nanti kita featuring DBD ya. Nah, di atasnya Tapi kalau sayap-sayap lo kayak Jember Fashion Week sih, berangkat gak sih? gua sih top sih. Slay abis gak? Itu di riders, maksud gua di technical itu udah jelas. Minimal panggung berukuran 10 kali. Ya enggak yang segede-gede banget kan itu bisa diatur aja. Yang penting segini aja nih. Yang penting pas kita begini tuh ngik gitu ya sih. Tapi makanya itu gua bilang kalau segede Jember Fashion Week minimal. Enggak maksud tapi vendornya yang bikin ternyata dia biasa bikin buat Jember Fashion Week. Kalau itu Jadi sih udah pasti top notch lah gitu. Bertiga nyanyi sih. Berangkat banget gak sih? Terus gerak-gerak terus suara klip gitu. Ya, kebayang gak lo? Pakai lampu. Tapi berarti ada DJ-nya juga dong. Ini juga masih obrolan TikTok sebenarnya. Yang penting kita pede Jadi dia dulu ada gitu. aja. Manifestasi eksis di kepala gue dan gue rasain itu ada. Amin ya Allah, kita doain Ya, guys, DBD ada tahun ini manggung Amin. dekat. Amin. Langsung punya tim. Asik berangkat sih. Iya. Yaudah, yuk. Yuk. Let's go. Publish rate-nya berapa, Mbak? Publish rate apa? Publish rate DBD. Berapa deh? Kita kemarin berapa deh? Minimal Jagger apa ya? Minimal Jagger. Ya enggak tahu belum sampai situ sih. Kalau minimal Jagger 2 botol sih seminggu. Anjir, enggak itu gua asal ngomong. Guys, gua asal ngomong itu gua asal ngomong. iya. Enggak, jangan didengerin bagian itu. Mudah-mudahan harganya masih bersahabat lah kan baru perkenalan mah. 5 juta 10 juta mah ambil kali. Enggak, harga bersahabat tuh sahabatnya siapa? Sahabatnya Kaseto. Iya sih. Harga bersahabat Nggak tuh sahabat buat sahabat misalnya apa? sahabat-sahabat coffee shop yang punya panggung tapi budgetnya masih sekian. Boleh aja. Boleh Yang aja penting lah ya. exposure dulu Yang kan. penting, iya. Kan kita pelan-pelan tetap tertata dong. Abis ini langsung bikin Exposure Instagram. dulu, awareness apa gitu. Habis ini langsung bikin Instagram. Udah ada desainnya kok. Logonya. Wih, Ya, keren. yang bikin AI. Last minute lagi live TikTok. Langsung ada tuh. Lagi live TikTok itu. Bertiga sama Dea sama Bunga. Ujuk-ujuk kita bikin karaoke bertiga. Ya berangkat aja sih gue mah. Ya udah kata gue. Lupa gue umurnya 47. Sama yang 27 berasa 27 juga Tapi gue. mantep tuh, Mbak. Enggak ada yang 25, Misalnya 23 main apa. di satu event. Anggaplah pesta pora nih. Gue kayak tante-tante kurang kerjaan gitu gak sih jadinya? Gue kayak tante-tante. Iya nggak apa-apa. Tante-tante ini banget gak sih? Selama Jadi lu kayak happy, begitu. selama lu bahagia, selama lu ngejalankannya enjoy, jalanin aja. Bener-bener. Kita adik-adik lu support. Anjay. Iya. DBD main jam 7, Solnya jam 8 gitu. Asal di panggung yang sama sih. Yep. Gue gak perlu Satu gen event yang DPK. sama. Satu event Ya, yang tapi sama. kalau pesta pora kan panggungnya bisa jauh-jauh tuh. Iya. Kalau satu stage yang sama kan gue tinggal nunggu di backstage aja. Susah ya? Iya, pasti beda panggung. Iya ya, gimana ya? Solja nggak mungkin dikasih panggung kecil kan nggak mungkin. Beradanya ntar komen sempit Nggak banget. tahu juga. Mbak. Kita nggak pernah bisa memastikan masa depan kayak gimana, Jay. Masya Allah. Aman aja. Danar Pramesti. Iya. Ya, gimana sih? Gue lagi begini kayaknya gue tenang ya. Padahal di belakang mah gue cemas juga. Teruat. Anjing ini gimana lagi gue? Ya, nyebut kata kasar tuh gue. Nggak apa-apa. Fuck ini gimana? Anjing gimana gitu. Iya gimana nih gue? Aduh gimana caranya? Aduh gue gitu. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi kan ngeband juga udah ada. Terus lu pengen bikin project. Nah, tapi kan di Indonesia ya bahkan sampai di timur, sampai di Surabaya, sampai Timur di tuh mana maksudnya? Papua, Oke. Ternate, Oke. terus sampai di manapun lah di Indonesia kayaknya semua orang tahu lagunya Solja nih. Enggak lah, belum Enggak tentu. serius. Gua ke Labuan Bajo aja tentu. band regulernya nyanyiin. Emang iya? Iya. Bilang I love you ya? Iya. Terima kasih kepada semua yang telah memviralkan Bilang I love you. Nah, Kepada band-band kafe. mereka harus bayar royalti nggak? Aduh gak tahu gue. Yang ngurus siapa? Bahaya sih mestinya ya. Langsung label. Tapi gue nggak kalau gue pribadi kalau misalnya dia nanya Mbak bawain lagu lu ya Mbak gue di bawain aja gitu. Somehow kalau ini pemikiran gue mungkin beda sama yang lain ya. Kalau buat gue pribadi gue malah seneng kalau nyanyiin karena
itu kan membantu promo gue juga. Iya. Gitu. Kalau gue ya dengan posisi band gue, dengan posisi kami gitu. Jadi Paham nggak maksudnya? iya paham. Dengan area bermainnya Soulja, Ya, kayaknya semakin lagu dibawain tuh akan semakin happy Iya. ya gitu. Karena proses pendekatan band Soulja dengan band yang lain kepada fans kan kayaknya beda. Iya, beda kan. Aku Semakin- nggak bisa nyamain apa yang works sama aku belum tentu works sama yang lain. Iya. Terus kayak satu ini aturan aku belum tentu sama dengan yang lain juga. Which is nggak apa-apa. Kayaknya kalau Bebas aja. berada tuh kan tipe yang semakin dekat dengan personil dia semakin happy ya. Iya, tapi semuanya gitu nggak sih? Kalau lo ngefans sama orang bukannya Tapi Soulja tuh Begitu. mewadahi. maksudnya mewadahi? Sometimes dia bikin acara di bahaya untuk Oh, ngopi bareng. dirangkul. Iya. Oh, iya. Berada kalau mau apa nongkrong di sini aja, Ya, gua ya, akan ya. datang ke sini ya itu. Iya, masih kalau Beberapa tahun lalu kan gue juga sempat ngerasain, oh ini hari ini ada. Masih kalau lo mampir ke base camp Soulja di hari Kamis, ntar ada berada Soulja yang suka datang. Setiap hari Kamis. Ih, itu keren sih, nggak ada batasan antara artisnya Anjay, dengan fansnya. nggak ada barikade. Nggak ada barikade. Semoga mereka nggak kecewa juga ya tahu aslinya bagaimana kan, soalnya begitu di turun panggung kan beda orang gitu. Nggak pakai baju superhero ya. Iya. Tapi gue setuju sih kalau kita mau ngeband kan kadang di atas panggung kita lagi pakai baju superhero aja tuh. Turun ya udah jadi manusia biasa lagi aja. Di Soulja literal lagi pakai seragam ya kan. Jaketnya jaket superhero tuh. Iya. Ada kostum baru nggak? Belum. Masih jaket. Masih jaket. Jaketnya diperbarui lah dikit-dikit. Tapi kayaknya yang lebih sering dipakai tetap jaket Jamaika yang waktu dulu. Kayaknya itu yang paling Iya, di atas panggung ya. betul. Ditembak lampu warna apa aja tuh bagus banget gitu. Distintif kayaknya kalau yang itu tuh. Orang langsung Soulja gitu. Tapi kemarin baru rilis lagu ya Mbak? Yang Rilis nge-cover- ya, nge-cover lagu remake lagunya Om Farid. Yang Ini gimana? rindu. Oh iya. Oh, Aku rindu katakan Pak. pada Pak hadir. Oh burung masuk. Kata keratnya gitu. Iya, kata kerat tuh biasanya kayak gitu tuh. Iya betul. Nih, ada apa nih rame-rame nih? Suara centang centing, suara apa tuh ya? Bahaya. Wah, ini panggilan pos kamling nih. Jadul ngeronda aja jam segini, astaga. Tapi udah nggak minum alkohol Mbak? Udah nggak minum alkohol nih? Kata siapa? Enggak kan gue nanya aja, ya kan? Masih ya? Enggak lah, kita kan. Aku dan alkohol tuh, kesannya di sini ada mic ya. Niki di sini ya. Aku tuh sama alkohol biasa-biasa aja, Jay. Kalau lagi mau enggak. Iya, gue juga kayak gitu tuh. beneran maksud gue kayak gue kalau lagi mau enggak gitu. Lebih sering maunya apa lebih sering enggaknya? Mau. Akan ada tour nggak tahun ini Soulja? Ada tour untuk Ini Rindu ada. Wih, kapan? Juni mungkin ya, Juni. Kemana aja? Juni. Kayaknya Jakarta aja deh. Jabodetabek aja. Kalau yang album tahun lalu tuh tahun 2025 kan kami rilis album. Soulja tuh album judulnya, kok gue lupa judulnya. Sounds of Soulja. Nah ada turnya, itu turnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Tegal, Salatiga, Solo. Yang tahun kemarin? Tahun kemarin Jogja, ya, Malang, Surabaya. Gitu. Terus tahun ini Jabodetabek aja. Untuk yang Ini Rindu. Kalau ya. ada yang request Mbak kesini dong. Loh ayo, loh kok. Ayo aja sebenarnya kan. Aku kan anaknya gampangan aja. Iya. Yuk gitu. Saking gampangnya juga riders kami juga gampang. Tapi sering digampangin orang juga sih. Ridersnya apa? Hah? Kopi. Cuman itu doang. Ya sama cemilan-cemilan. Snaking, sama buah. ya. Gitu. Nggak ada yang ribet tuh ya? Sepenuh Sepengalaman. bukan Pengetahuan. bukan kalau menurut aku Iya. itu nggak ribet, tapi kan nggak tahu kalau orang menilai, soalnya kan kayak itu kan POV lo sama POV gue beda, Iya. standar lo sama standar gue bisa beda Iya. gitu loh. Tapi kalau menurut gue itu nggak ribet. Kopi, air putih, ya ada cemilan-cemilan sama buah, sama ya apa sih kayak
minuman isotonik gitu. Iya. Cukup standar gak sih kalau kayak gitu? Standar gak sih? orang bertamu aja sebenarnya. Anjay, emang gitu? Gue kalau tamu gue sediain. Masa? Mau Jagger gue beliin tamu. Siapa? Ada tamu lo minta Jagger gitu? Ada Oh, orang ngejar banget. Ngejar banget Orang dia. makasih dia. Dia mau apa? Gue sediain. Gue baru tahu ada tamu kayak gitu. Iya. Tapi coba deh main ke Basecamp Soldier bisa juga ada tequila sih. Buat tamu gue. Ngejengkang gitu ya kalau ada tequila. Tapi ya it's okay lah ya kan. Ya namanya orang bertamu dia mau apa ya kita sediakan. Siapa tahu after dari sini Au kreatif mau konsol dengan Solja bisa kerja sama. Apa yang bisa kita lakukan, Jay? Abis ini kita obrolin. Oke. Kita obrolin. Oke. Solja pokoknya intinya segala macam bentuk digital kita bisa kerja sama. Solja tuh sekarang kami bisa juga manggung ada karaoke set gitu, Jay. Namanya SKS. Solja Karaoke Set. Semua yang berangkat Said gua sama David. David yang ngituin playlistnya. DJ. Ini David kan dia. Oh iya. Featuring with Susantika, Mambo Jambo. Tapi lagunya lagu-lagu Solja. Nah, kalau SKS lagu-lagu Solja sih masih sejauh. Ada juga sih lagu orang, ada juga kami mix and match aja lah kayak karaoke setan gitu. Tapi kalau bawain lagu orang gitu si SKS nih dia izin gak sih Mbak ke yang belum sih gue karena masih belum ini ya, tapi next gimana ya? Kami masih bilangnya apa sih Jay namanya? Cek ombak. Cek gitu kan. Jadi kami memainkan lagu orang tuh karena kami pikir kayak mungkin kalau masa hari gini akan lebih dengerin gitu ya, atau memperkenalkan lagu yang misalnya kayak aku bawain Design gitu, Design Ace of Base gitu. Ya untuk ngenalin juga lah yang musik lain yang gak Solja aja, karena kan kalau musik Solja aja kan ya sebenarnya gitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya biar variatif setlistnya. Ya maksudnya nadanya begitu-gitu. Ya, anyways, maksud gue adalah biar ada variasi di setlistnya dan ada dinamikanya bisa enak gitu kan. Cuman kemudian ada beberapa pengalaman. Jadi kami main di sebuah acara gitu ya, di klub di Cililitan. Main terus orang yang datang itu ternyata mereka lebih makan lagunya Solja gitu. Iya. Jadi nungguin SKS emang karena mau nyanyi lagunya Solja gitu. Jadi buat kami yang itu sesuatu yang baru juga gitu kan. Kok lebih nunggu apa besok kita udahlah full lagu Solja aja ya gitu. Jadi kepikirannya gitu. Kepikirannya begitu. Masih apa sih? Masih diolah lagi. Pengen sih gue nonton tuh SKS. Kapan panggung terdekat Mbak? SKS belum ada lagi sih. SKS belum ada lagi. Mudah-mudahan ya. Boleh. Ikutan ke atas panggung ikutan. Oh, boleh banget. Boleh. Karena kan gue kan kayak lo gitu crowd control gitu. Gue naik ya, gue naik ke atas ini. Gini gitu aja. Apa? Gitu aja kan. Nyanyinya jarang. Karena untuk apa nyanyi ya? Iya enggak kalau kayak gitu. Walau ku tak bisa gini aja. Iya, gue gini ya. Joget-joget gitu-gitu aja, koreo-koreo apose gitu. Seru sih, tapi keren sih Mbak, di usia Solja yang memang udah cukup senior tapi timnya selalu up to date, ngikutin perkembangan zaman. Karena kan band-band yang lain belum tentu bikin setlist. Iya kan, belum tentu bikin apa ya namanya, minimalis setnya dia lah. Gitu, tapi musiknya tetap bisa full ya, salah satu caranya adalah SKS itu kan. Iya. Tergantung ngeliat POV-nya di mana sih Jay. Karena kalau dari aku pribadi, aku ngeliatnya kami masih kurang cepet pivotnya gitu. Pivot dalam artian kami kurang cepet ngikutin zaman. Agak sedikit ketinggalan sih menurutku. Walaupun tetap mencoba ya gitu. Tapi bahaya record kan maksudnya timnya tetap mewadahi dari sisi kreatif dan lain-lain itu kan. Sekarang kami banyak sendiri Jay. Gitu. Oke. Sekarang Solja itu secara label sekarang Solja sendiri. Kalau dibantuin Au, potongan berapa persen? Ini diobrolin nih podcast nih. Gimana ceritanya? Ada lagi yang begini. Ntar aja nunggu Jaggernya datang. Oh enggak gitu ya? Mbak katanya waktu itu lo sempat sakit, operasi apa? Empedu ya? Udah lama banget. Itu tahun berapa tuh? 10 tahun lalu. Nggak ada masalah tuh sama tenaga dan lain-lain tuh. Puji Tuhan
Belum sih. Nggak, Karena jangan apa sih? ya, Karena jangan apa ya. sih? Karena gaya hidup lah, Jai. Apalagi Iya benar. kalau lu punya batu empedu, kemungkinan karena lu kebanyakan kolesterol atau kebanyakan lemak. Nah, apa sih? Ini correct me if I'm wrong ya. Iya, Nanti iya. bisa dicari ya. Karena aku waktu itu penyakitnya batu empedu namanya. Jadi itu kayak ya kayak gitu deh. Ada batu lah di empedu. Nah, cairan empedu itu diproduksi oleh hati. Lalu cairan empedu itu disimpan hanya di kantung empedu. Yang gue alami waktu itu adalah di kantung empedu gue ada batu. Yaitu karena dia tidak sempurna memproses untuk menghancurkan lemak dan kolesterol ya. Pokoknya correct me if I'm wrong ya. Tapi kurang lebih gue nangkepnya gitu. Nah terus gue makanya nih Pisces ya. Apa-apa pakai hati. Pada waktu itu gue itu terindikasi itu ketahuannya gara-gara SGPT, SGOT gue turun. Jadi karena si batu empedu gue menyumbat ke keluarnya kantung empedu gitu. Dan cairan empedu yang dari hati balik lagi ke hati. Nah menyebabkan gangguan hati. Itulah makanya gue Pisces banget. Apa-apa pakai hati gangguan deh tuh hati gue waktu itu. Cuman nah makanya gue sih menyarankan kalau ada teman-teman gue tuh yang bolak-balik katanya asam lambung, GERD apa segala macam. Gue selalu bilang lu cek menyeluruh karena gue awalnya juga gitu kayak asam lambung dan gue ke rumah sakit awal-awal juga dipikirnya GERD. Udah sampai endoskopi GERD emang lambungnya tuh merah-merah gitu. Jadi kan dokter nggak kepikiran yang lain ya. Cuman berulang karena gue terus berulang dalam waktu jangka 1 tahun dan akhirnya gue bilang sama dokternya, kok sini aku sakit juga gitu. Hah situnya sakit. Jangan-jangan batu empedu nih gitu. Terus dia USG. Oh iya bener ketahuan. Habis itu diangkat dan gue akhirnya kantung empedu gue juga diangkat karena dia membengkak ya. Setelah operasi segala macam, gue nggak pernah sakit asam lambung lagi, puji Tuhan. Jadi asam Dari lambung gue situ. itu gara-gara GERD gue tuh gara-gara Berarti itu. sebenarnya kita harus hidup sehat juga ya. Oh iya balance lah. Iya balance. Dan emosional jangan dilupain sih, kesehatan emosional sih. Itu penting juga sih. Mental iya betul. Ngaruh itu ngaruh. Parah. Pikiran apa segala macam tuh ngaruh banget. Parah. Sengaruh itu. Parah. Lu mengalami gitu ya? Gue lebih ke kemarin gue medical check up. Jadi kan kebetulan alhamdulillah gitu kan. Kasian banget lo dia BTW. Kopi mau kopi nggak? Ya iyalah. Kopi dulu deh. Nih kopi. Waduh. Americano ya? Americano. House blend. Ih, gue dapet yang ini. Arabica. Sumatera sama Aceh. Oh gitu. Masa sih? Sama kayak house blend. Singkang nih. Singkang ya. Bener gak sih Bebs? Singkang ya? Apa sih? Singkawang. Toraja apa? Singkang. Enrekang ya? Enrekang maksud gue, bukan singkang. Apa tuh singkang? Enrekang. Singkawang rengkang. Enrekang. Tadi soal penyakit. Gue tuh udah MCU mbak. Gitu. Gue tuh MCU. Ya di dalam pekerjaan kan. Apa aja yang di MCU? Nah, fungsi ginjal. Fungsi hati. Liver. Glukosa. Terus EKG gak? leukosit. EKG tuh jantung ya ada. Nah, terus rekam jantung apa yang di USG? Di USG. Oke. Di USG. Nah, apa sih? Semua gue normal. Puji Alhamdulillah. Kecuali leukosit gue tinggi. Orang normal 10.000, gue 12.700. Kenapa? Nggak tahu pada saat itu kan memang lagi sepadet-padetnya itu dan gue langsung cek aja. Kemarinnya gue habis event di kan seharusnya kita nggak boleh kalau mau MCU itu 3 hari nggak boleh minum alkohol kan. Lo emang sebrutal itu? Nggak, 2 hari sehari sebelum gue minum. Goblok. Besok lusanya gue cek gitu kan. Terus? Glukosa normal, glukosa orang normal 100. Gue ngerokokin dulu. Apa? Gue 296. Buset. Dokternya langsung begini. Mas aja abis ini langsung ke internet. Hah? Kenapa nih gue nih gitu kan. Udah gue cek. Mas, terakhir minum alkohol kemarin dia ketawa dokternya pantesan gue udah panik kata dia. Sama kolesterol gue tinggi. Orang normal 200, gue 256. Langsung lalu ke dokter gizi makanya abis itu. Langsung udah dari situ ya mbak gue belum punya anak, gue pengen menikah, gue pengen
gue pengen tua, iya kan? Iya, pengen tua. Iya, gue pengen. Mau loh. Masih ada Trump tahu? Nggak apa-apa. Bikin gara-gara mulu dia. Iya. Surat Olmus ditutup segala. Bensin 19.300. Tahu, iya tahu. Itu kita pakai Pertalite atau Pertamax. Jadi aman-aman aja. Kalau gue kebalik, motor gue Pertamax, mobil gue Pertalite. Oh gitu. Karena gue nggak suka mobil tahun-tahun sekarang kan. Oh mobil lo mobil lama. Iya, mobil gue DX tahun 80 sama Oh Pertalite itu harus ya. Iya. Malah kalau dipakein Pertamax sama Pertamax turbo, nggak cocok mobilnya. Meleduk ya dia. Iya. Kayak air coolant-nya aja gue pakein radiator gue pakein air coolant, nggak terima mobilnya. Aneh banget. Terus kata tukang radiator, iya pakein air AC aja, masukin air AC. Air AC sih ya. Masuk rambut lo. Rasa kopi dong. Sayang. Kopi banget ya. Aduh maaf nih, ya ampun. Ada nodanya. Nih kalau kaos putih itu begitu sih. Iya, berarti geser ke sini aja. Nah, biar enggak masuk-masuk lagi rambutnya. Nah, ya, dia mau masuk aja sih. Lo bayangin rambut lagi pengen ngopi. Yas. Gimana nih? Terus. Tadi ngomong soal air AC. Lo tau gak kalau jadi tetangga gue itu tuh pernah bikin kebun hidroponikan gitu yang pakai pipa paralon gitu-gitu ya. Itu kalau tiap hari minta air AC gue. Air AC bagus, pH-nya tinggi. Iya, betul. Buat tanaman oke. Buat radiator juga bagus banget. Oh gitu ya? Iya. Jadi sekarang mobil gue udah gitu-gitu aja. Cepet sih. Kucing-kucing gue suka lagi minum air AC. Nggak apa-apa nggak ya? Ya nggak apa-apa lah. Semua air milik Allah. Iya deh, oke deh. Benar, sebelum ke pertanyaan terakhir, rencana. Kok terakhir aja sih? Oh udah ada yang selanjutnya ya? Iya kasihan sih. Kita kalau ngobrol bisa 2 jam nih kita kalau kita langsung. Ada intinya nggak sih pembicaraan ini? Nggak ada kayaknya. Udah nggak apa-apa ini kita ngalor. Gue nggak enak lah sama ininya acaranya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan suatu kebanggaan. Lo datang aja tuh suatu kebanggaan. Lebay lu Cai. Suka gitu orang-orang. Tapi emang benar. Gua kemarin pas dikabarin kayak bintang tamu Badanar. Ini mau nih Badanar gue bilang. Ya Allah. Nggak, oke. Pertanyaan gue, kenapa lu sampai berpikir bahwa gue nggak mau? Sibuk. Sibuk apa? Lu kayak yang paling tahu hidup gue. Iya, nanti kan kita ngobrol. Nanti kita Ya kan? udah jangan marah-marah, jangan marah-marah. Udah jangan marah-marah. Bengong. Iya, jangan marah. Oh iya. Baru. Gue ngegas ya? Ya ampun. Aduh maaf nih sih gue gak ada jaim-jaimnya. Gak apa-apa. Badanar bisa gue bilang iya. Gue berasa nongkrong banget Jai. Soalnya Jose lu terus ada Ayas gitu. Kayak ada Bunga, ada Dea. Gue kayak berasa enak kan. Kayak gue sehari-hari gitu. Takutnya kaget orang-orang liat gue sehari-hari. Udah lama gak ketemu adik-adik lu juga kan? Tuh, iya benar. Berapa tahun kita gak ketemu? Sama lu cukup lama terakhir yang ngeland gue rasa 8 tahun. Iya. 8 Emang tahun. it was already 8 years? 8 suka. Maji deh. Wow. Sang kudasai. Gara-gara pandemi, gue nonton anime. Kemudian gue punya pemikiran, gue mau nonton anime gak pakai teks, and then gue belajar bahasa Jepang. Bisa? Enggak. Gue les tuh 3 tahun, Jai. Bahasa Jepang itu? Iya. Tapi pernah manggung di Jepang gak? Belum lah. Belum. Tahun ini ya? Amin. Tahun ini manggung di Jepang. Ya, tahu kotobanya tapi nggak bisa ngomongnya gue. Bahasa Jepangnya apa kabar apa? Sashibure, enggak ada gitu. Lama nggak ketemu. Kalau apa Genki desu ka? terima kasih kan arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, kalau apa kabar yang ya. Genki desu ka? Hai. Genki desu ka? Jawabnya? Hai, genki suke. Genki susu ketan. Genki des. Sehat itu mah lo sehat. Sehat. Gitu. Iya. Kapan lo main di sini? Sampai kapan lo di sini? Apa? Kapan di sini? Apa ya? Apa ya itu ya? Kok gue bisa Cina. Maji. Cina bener. Coba. Yang tahu ke di Indonesia.
Iya. Tosie. Berapa lama lu di Indonesia gitu. Berapa lama lu di Indonesia? Terus jawabnya kayak 3 tahun. Sangnyen. Iya. Loh, beneran. Tahu lu. Deracin mana yang mau tonton? India dong, India. Gue bukan India. Kabi kushi, kabi gem. Lagu India yang lu suka apa? Tumpah seair, Gawat, iya. yomos katae, tumena jane kya. Bapak gue tiap pagi tuh pasti putar itu tuh. Iya. Terus sembayang, bapak gue masih Hindu kan. Bapak gue masih Hindu. Sembayang tiap pagi, abis sembayang pasti ada lagu. Dupanya apa sih? Gue nggak tahu jenisnya. Woods bukan? Gue nggak tahu, tapi setiap bulan dia pasti kirim ke gue. Oh iya? Iya. Dupanya tuh kane loh, yang dari sono tuh. Nah, karena menurut dia dupa ini bukan soal agama, tapi soal adat aja. Gua tuh tiap hari nyalain dupa. Oh iya. Karena wangi kan? Iya. Karena wangi. Gua nyamarin bau kucing. Karena wangi. Hamko hami se curalo. Gila. Iya, lagu ini apa lagi ya? Aku nonton loh. Aku tuh nonton. Film India yang paling lo suka? Ngobatin. Alien. Three Idiot. Ada yang Pike. Jadi kalau kita ngomongin soal India, Mbak, dia tuh populasinya cuma ada 0,98% setahu gue. Populasi apa? Populasi orang India di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Jakarta, sorry. Cuma Itu 0,98%. terpusat di Sunter. Iya, Sunter, Kemayoran. Iya. Serius. Kalau kita udah ngeliat orang India di PIK, dia kaya. Temenku India dokter dia. Nah, Dokter bedah. Apa dia sekarang? marganya apa? Kok jam tani? Jam Kayak tani. kurasa ya. Iya, Lo apa? Kumar. Manuani. Gua aja Kumar Manuani. Jadi memang di belakangnya Kumar masih ada lagi. Gue gitu. tuh, jadi gue punya juga tetangga di rumah yang dulu tuh suaminya orang India juga. Terus dia suka bikin teh tarik. Tapi teh tariknya kayak there's no other teh tarik yang pernah gue rasain kayak gitu. Jadi sama dia katanya ditambahin rempahnya banyak banget gitu loh. Jadi kayak enak banget Jay. Parah enak banget Jay. Terus dia nuangnya tuh bukan yang digini-giniin, dia pakai filtrasi lagi, sama dia diambil, tapi terus dimasukin rempah-rempahnya. Nanti rempah-rempah terakhirnya itu diaduk. Kalau bapak gua ngundang lo harus cobain sih. Mau sih gue. Iya, Teh nanti gua tariknya ajak enak sih. ya. Kalau Misalnya yang bapak gua. Yang bukan teh tarik Lipton ya. Iya kayak. Gua udah gak ketemu bapak gua berapa tahun nih? 2 tahun 3 tahun. Bapak lu di mana? Di Bali. Bapak gua di Bali. Kadang dia di Bali, kadang di India, kadang di Jakarta. Indianya mana? Puna tuh selatan utara. Kayaknya selatan ya. Gue baru sekali doang sih ke India. Tapi memang India tuh sama kayak Jakarta, ada Tanjung Prioknya, ada Tebetnya, ada perindapannya ada. Sebenarnya di kita juga ada kan, cuma tidak terlalu se ekstrim India aja gitu. Gue kalau gue bilang gue orang India, lo percaya gak? Percaya? Emang gue ada? Ada. Serius lo? Iya. Nggak sih, gue Pakistan katanya. Oh gitu ya? Gak tahu sih gue. Maksudnya gue nggak. Ya nggak apa-apa juga. Emang ada. Iya. Gue pengen jadi kajol gue. Gini loh. Itu udah bisa tuh. Tinggal ditambahin ini aja nih sekali. Oh, iya. Kalau ke Bali nanti lo melukat. Melukat dulu tuh ya. Melukat dulu. Itu kan bajunya mirip-mirip tuh. Soal adat. Mbak, sebelum pertanyaan terakhir. Kenapa namanya Brada Solja nama fansnya? Bukan Sahabat Solja. Dulu tuh ya ceritanya Renhat tuh kan pulang kuliah dia dari Hawaii ya kan. Kenapa ya? Pokoknya ya dia kayaknya di sono tuh dia kan brother. Ngomongnya tuh kan gitu brother. Ya gitu, jadi Brada Solja lah. Bukan gitu. Brother tapi Brada Solja. Ya. Brada. Kan tulisannya BRADDA. Brada. Lagu apa? Mars Solja tuh? Mars Brada Solja. Iya, Mars Brada Solja tuh gara-gara itu. Mars Brada Solja itu iya memang jadi kayak pernah di request juga sama Brada Solja bikin lagu dong buat kami gitu kan. Terus Said dan David mulailah ngulik-ngulik apa segala macem, pengen lagu yang Mars yang bersemangat gitu. Belajarlah kami dari lagu-lagu anthem sepak bola. Klub sepak bola yang kami pelajari adalah 2 lagu. Satu dari klub West Ham United yang
I'm forever blowing bubbles. Sama satu lagi dari Liverpool, You'll Never Walk Alone. Sorry, kita close aja Liverpool. Kenapa sih? Gak bisa. Kenapa sih? Dia GGMU. Gue Manchester United banget gue. GGMU tuh. Ya? Keluar tuh. GGMI juga. Enggak, dia tim kecap bango. Damn. Close. Ya, ya. Teman-teman jangan. Udah, thank you for watching udah gue. Sorry ya, tapi gue nggak pelajarin glory Man United nggak dipelajarin 2 itu. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air, they fly so high. Sama itu. Ya, semangat gue. You'll never walk alone, you'll never. Tapi lo jujur, lo mungkin penggemar MU, lo dengerin You'll Never Walk Alone nggak pernah tersentuh sih. Satu stadion nyanyiin itu. Lah, lu kalau ya ilah Glory Man United kurang seru ya nggak sih? Ya nggak sih? You'll Never Walk Alone tuh kayak deep banget men artinya. Nah, tapi kami mempelajari 2 lagu itu, makanya jadilah lagu Mars Berada Soldier itu. Yang sebenarnya kami nggak menyangka ternyata ujung-ujungnya lagu itu jadi sekarang lagu ini Glory Man United. enggak, lagu itu sering dipakai sama supporter bola gitu. Dan untungnya multi klub. Nggak cuma dari satu klub gitu yang pakai dari apa? Refnya gimana, Mbak? Gue juga lupa. Ada yang gara-gara Forever Blowing Bubble. Gimana sih lagunya? Saat aku teringat jerih payahku untuk terus meraih kemenangan, kenyataan jauh dari impian. Namun ku tak akan mundur satu langkah pun. Dewi Fortuna pasti. Itu dari aku pertama tahu Brigita Kursparsut, Sleman yang suka mainin, terus ternyata anak Persija juga, terus ada beberapa yang lain juga. Itu keren sih. Pasti. Itu aku nggak nyangka tuh bagian itu, tapi sejarahnya lagu itu memang kami mempelajari lagu supporter bola, anthem ya. Tapi nggak Glory Man United sih. Itu jujur nggak dipelajarin. Cuma 2 lagu itu. Posisi 3 besar sih ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kita lihat. 3 besar ya sekarang Islam masuk goa ya. Adili Onana. Lah Onana. Orang nangkep. Udah nggak jelas. Orang nangkep jatuh Onana. Terima kasih Tuhan. Telah menggeser Onana. Tapi gue bangga sih sama apa ya pencapaian. Sama Glory United. Oh, kalau itu udah pasti. Ih, kalau bisa sih suka sama Manchester United. Gue nggak punya klub. Gue nggak punya klub Liga Inggris kesukaan gue ya. Tapi gue punya klub Liga Inggris yang gak gue suka. Manchester United. Why you don't like Manchester United, baby? Sombong men. Jelas kalau itu. Gue nggak bisa pungkiri bahwa Manchester United is a king, Bang. Gue tuh nggak sukanya ya zaman dulu tuh Rooney masih jadi rookie, tau gak lo? Iya. Masih baru kerjaannya berantem mulu tuh. Wah gue nggak suka ngeliat sama Rooney gue. Ferguson, Mbak. Itu zaman-zaman Sir Alex Ferguson. Lu bayangin. Cuman MU bagus di Alex Ferguson, tapi gue nggak bilang. Tahun ini dia akan bangkit, Mbak. Lu harus percaya. Dia reinkarnasi. Yes. Carrick adalah reinkarnasi Sir Alex Ferguson. Tapi belum mati bukan? Iya enggak, maksudnya kan jiwanya tuh ada, jadi dia Tapi kalau gue lihat dari samping mirip Arne Slot. Tangan. Gue maunya dibiripin. Oh berarti waktu yang MU datang itu lu datang? Yes. Ada. Waktu bom kan? Gue lupa sih pokoknya. Iya bom. Udah beli. Pokoknya cita-cita gue tahun ini gue harus ke London, gue harus nonton Manchester United. Oke. Kenapa nggak di Manchester ya? Ya iya. Gue harus ke London, gue harus ke Manchester. Kan Manchester bukan di London. Nah, kan kita London kan derbynya beda dong. Kita maunya ke London dulu, jalan-jalan dulu, baru kita ke Manchester. Tapi kalau bisa dapet tiket apa aja, intinya gue nonton Manchester United. Harga mati. Pengen sih sama orang tersayang gue, tapi nggak tahu nanti. Tapi emang lo ada orang yang tersayang? Teman-teman, thank you for watching. Jadi Mbak Danar, thank you udah datang. Kita doain semoga apapun pencapaian dari Mbak Danar tercapai. Amin. Terima kasih guys. Maaf ya udah kelamaan ya. Terus berkilau. Amin. Nanti kita obrolin. Bersinar. Solja. Iya. Bersinar. Solja. Iya. Semoga apapun pencapaian. Anjir, maaf ya. Nih gue berasa nongkrong anjir. Bejir, maaf ya.
47 tahun bis Bob. Bob. Cari bareng ada. Bob. Kacau. Ya udahlah, Mbak Danar, terima kasih udah mampir. Salim dulu. Sama. Ya boleh gitu ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, Bu Ajay. Terima kasih semuanya ya. Bu Ajay. Maaf kalau ada salah-salah Bu kata. Ajay. Saya Danar. Iya, bye-bye.